Oke, kalian mungkin udah dengar tadi hasilnya seperti apa, dan gue pengen tahu apakah suaranya masih terdengar apabila gue masuk ke dalam ruangan. Jadi gue kebetulan ada ruangan di sini. Di sini, gue akan masuk dan gue akan tutup kamarnya. Bagus banget. Hai guys, balik lagi dengan YouTube channel gue. Nama gue Jeffrey. Jadi di video kali ini gue mau mereview salah satu produk yang mungkin kalian udah bisa baca lah ya di judulnya apa gitu. Jadi singkat cerita, gue hari ini mau mereview ini Saramonic Blink 500 B2. Nah, kalau di video gue kali ini gue menggunakan mic produk dari Rode. Nah, ini gue pakai Rode Shotgun, jadi yang ditempel di atas kamera ya. Dan menurut gue ini hasil juga masih kurang efektif, kurang bagus gitu. Makanya gue akhirnya memutuskan buat untuk membeli mic wireless. Ini tipe Blink 500 B2. Ini tipe yang mempunyai dua transmitter. Terus terang gue sangat amatir banget dalam masalah mic. Gue banyak banget belajar tentang produk-produk mic, terutama 2 bulan terakhir sebelum gue membeli produk ini. Gue banyak research dulu, dan produk yang tipe B2 ini di sini, ini B2, ini artinya memiliki 2 transmitter. Artinya dalam satu receiver ada 2 transmitter. Mungkin secara awamnya kalian bisa menggunakan mic itu untuk 2 orang. Jadi kalau ada 2 orang akan ada 2 klip seperti ini di sini ya. Nah, uniknya kenapa sampai gue akan menentukan produk Saramonic ini, karena memang selain dapat rekomendasi dari teman, kemudian bisa dibilang ini salah satu mic wireless yang harganya mid range gitu. Jadi kayak dia nggak begitu mahal, karena yang harganya di atas 4 juta, 5 juta juga ada gitu. Dan dia juga kualitasnya bisa dibilang lumayan oke gitu ya. Maksudnya bukan produk yang abal-abal gitu. Nah, satu lagi keunikannya itu, selain bisa menggunakan lavalier ini, kalian juga bisa langsung berbicara di transmitternya. Jadi transmitternya ini sudah ada built-in mic. Jadi bisa dibilang kalian tanpa menggunakan lavalier ini, kalian bisa langsung berbicara di sini. Jadi dalam satu transmitter ini kalian bisa langsung tempelkan di sini. Walaupun ukurannya lumayan besar ya, mungkin kayak segini gitu tempel sini. Itu bedanya supaya mungkin itu untuk kepraktisan aja kali ya. Walaupun dipandang secara mata ini agak besar di sini, tapi kayak lebih mudah, apalagi kalau kalian lagi syuting di jalan yang membutuhkan kecepatan gitu ya. Kalian bisa langsung memegang transmitter ya dan langsung sodorkan ke orang yang kalian ingin ajak bicara gitu. Oh ya, ini gue beli online dan ini harganya kemarin 2.690.000. Ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Tapi gue mencari yang kurang lebih seller yang memiliki reputasi yang lebih baik gitu ya. Gue bakal menggunakan mic wireless gue ini dan gue akan tes seberapa bagus sih suaranya, dan akan gue share hasilnya mungkin dalam waktu beberapa minggu ke depan gitu. Nah, langsung aja kita buka isinya ada apa ini yuk. Oke, jadi kita langsung buka aja Saramonic Blink B500 B2. Ini harus kalian pastikan ini tipe B2. Jadi ini ada 2 transmitternya, kemudian ada 1 receivernya, kemudian ada 2 lavaliernya. Jadi tipe ini bisa digunakan untuk 2 orang ya guys. Nah, langsung aja kita buka. Oke, di sini ada garansinya. Garansinya ini PT DNK Pratama Indonesia, kartu garansi. Dan ini berlaku untuk 1 tahun. Jadi distributornya ini juga yang memasukkan beberapa brand lain seperti ini. Oke, langsung aja kita taruh sini. Sini, oke, langsung kita buka ya. Nah, nih, jadi isinya ada 2 transmitter dan 1 receiver. Langsung aja kita lihat isinya. Kemudian ada juga ini 1 box. Oke, langsung aja kita buka ya, box ini isinya apa. Ini kemungkinan adalah chargernya ya. Nah, dalamnya banyak banget kabel. Wow. Oke, kita singkirkan dulu. Ini gue dapat 3 buah kabel USB-C, nih USB Type-C.
Ini gue assume buat nge-charge 2 transmitter dan 1 receivernya. Kemudian di sini ada satu buah kabel TRRS CTIA TRRS cable. Ini untuk dicolokkan ke kamera ya kalau nggak salah. Kemudian ini juga ada satu lagi. Terus terang gue nggak begitu paham perbedaan dari dua kabel ini. Kabelnya di sini ada perbedaannya. Di sini kalau kalian lihat ya. Ini ada perbedaan kabelnya. Yang satu 2 garis hitam, yang satu 3 garis hitam. Salah satu digunakan untuk kamera, salah satu lagi digunakan untuk handphone. Kemudian di sini ada 2 buah lavalier. Ini, gue akan kasih lihat lebih dekat seperti ini. Nah, seperti ini. Ukurannya lumayan kecil ya. Terus ada penjepitan juga di sini. Jadi kurang lebih seperti ini. 2 transmitter, 1 receiver, ada 3 USB-C cable untuk ketiganya ini. Kemudian ada 1 TRRS cable, ada 1 untuk TRS cable juga untuk smartphone. Kemudian ada 2 lavalier, ada kartu garansi. Jadi kurang lebih ini semua hasil unboxing kita hari ini. Boxnya lumayan bagus, ini terlihat kokoh seperti box smartphone gitu, seperti ini. Nah, baru sadar di sini juga ada kantongnya. Mungkin ini buat menyimpan semua keperluannya ya. Tuh. Seperti ini, lumayan praktis untuk masukkan semuanya. Nah, ini akan coba kita nyalakan transmitternya. Nah, kalau nggak salah ini adalah indikator baterai seperti ini. Ketika baterainya sudah akan habis, dia akan berubah jadi merah. Jadi make sure aja untuk dicas setiap kali Anda selesai menggunakan, karena akan ada kemungkinan baterai ini akan habis anytime. Karena kalian tidak akan tahu ya. Kemudian kita coba nyalakan ini receiver. Nah, seperti ini. Ini sudah nyala. Di sini ada USB-C-nya. Ini ada klipnya. Ini ada line out. Nah, line out-nya akan dipasangkan seperti ini. Seperti ini. Dan ini akan kalian pasangkan di sini. Kebetulan kalian bisa memasangkan transmitter ini di hot shoe kalian di sini. Jadi tinggal diselipin seperti ini. Nah, tinggal kalian tempelkan seperti ini. Kemudian bagian kabel ini akan kita colokkan di bagian sini. Nah, ini sudah tersambung. Tinggal kalian hubungkan harmonic transmitter dengan receiver di sini. Ini sudah bisa langsung kalian pakai untuk kebutuhan video. Oke, saat ini gue lagi sedang mengetes Saramonic Blink 500 B2. Ini kurang lebih jaraknya sekitar 3 meter dari kamera. Gue akan mundur sedikit demi sedikit sambil terus berbicara untuk mengetahui apakah suaranya masih akan terus bagus. Ini gue berada di dalam rumah. Kebetulan rumah gue lumayan panjang, berapa belas meter ke dalam sini. Jadi kayak gue bisa ngetes seberapa jauh suaranya di dalam ruangan seperti ini. Nah, ini sudah kurang lebih 7-8 meter. Gue masih terus berbicara di sini sambil gue berputar. Gue pengen tahu apakah suaranya masih terus berpengaruh ketika gue berputar ya. Nah, ini sekarang gue sudah mentok di ujung rumah. Gue pengen tahu seberapa jauh suaranya ini efektif. Semoga suaranya masih bisa terdengar karena gue sekarang lagi syuting sendiri. Jadi tidak ada yang membantu gue untuk mengecek apakah suara gue sudah masuk atau tidak. Ini sudah kurang lebih jauh sekali, jadi gue sangat excited ingin dengar hasilnya seperti apa. Nanti akan gue share di video kali ini. Oke, kalian mungkin udah dengar tadi hasilnya seperti apa, dan gue pengen tahu apakah suaranya masih terdengar apabila gue masuk ke dalam ruangan. Jadi gue kebetulan ada ruangan di sini. Di sini gue akan masuk dan gue akan tutup kamarnya. Nah, sekarang gue sudah berada di dalam ruangan. Ini kedalamannya kurang lebih sama seperti di ujung mentok dari pandangan kalian di depan ujung sana, tapi ini di kamera. Nanti akan kita dengar apakah hasilnya masih bagus atau tidak. Sekarang kita akan keluar lagi. Nah, ini gue keluar lagi. Nah, ini gue sudah keluar. Kali ini gue mau review. Kali ini gue mau ngetes apakah suaranya masih terdengar apabila gue keluar dari pintu ini ya. Gue akan keluar dari sini.
Dan gue akan tutup, apakah suaranya masih terdengar. Nah, sekarang gue sudah ada di luar rumah. Ini sudah cukup jauh dari kamera, dari receiver. Tadi ada suara motor juga di jalanan, jadi apakah kalian bisa... Tapi ini sudah bisa dipastikan lebih dari 10 meter jaraknya dari receiver ya. Jadi kurang lebih seperti itu review gue untuk tes suara dari Saramonic Blink 500 B2. Nah, ada satu hal unik sih dari Blink Saramonic B500 ini. Jadi di transmitter ini tuh sudah tertanam built-in mic. Jadi kalian bisa langsung menggunakan mic ini untuk berbicara langsung. Seperti ini, misalnya kalian klik di sini. Dan ini bisa langsung kalian gunakan sebagai wireless mic-nya tanpa menggunakan lavalier. Nah, cuman ini mungkin agak sedikit besar kalau bisa kalian lihat. Ini ukurannya seperti ini. Nah, ukurannya segini ya, tuh. Lumayan, ya compact lah gitu. Cuman kalau untuk ukuran yang untuk diklip di sini mungkin agak besar ya. Nah, kemudian di transmitter ini juga sudah tertanam baterai lithium. Sepengetahuan ke gua ya, ini sudah tertanam baterai lithium. Jadi kalian tidak perlu lagi mengganti baterai AA seperti tipe-tipe mic wireless lainnya. Cuman ada kekurangannya nih. Kalau gue baca dari review-review di internet, ini bisa digunakan sampai 4 jam kurang lebih. Nah, setelah 4 jam habis itu kan harus mengecas transmitter ini. Dan kalau mungkin lagi dalam keadaan urgent, kan mungkin kehabisan baterai, mungkin kan nggak bisa menggunakannya lagi ya, harus dicas dulu. Sedangkan mic wireless yang menggunakan baterai AA, kalian bisa tinggal langsung ganti aja baterainya dengan baterai baru. Jadi mic-nya bisa langsung digunakan. Mungkin itu salah satu kelebihan kekurangan menggunakan baterai AA dan baterai lithium ya. Nah, sekian dulu untuk review Saramonic Blink 500 B2 kali ini, dan gue akan tes lagi untuk beberapa minggu ke depan. Gue akan share lagi kepuasan gue terhadap produk ini, dan akan gue share juga bagaimana hasilnya untuk beberapa tes yang mungkin lebih jauh jaraknya atau mungkin lebih tinggi jaraknya. Akan gue share lagi hasilnya. Jadi sekian dulu untuk review gue kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like, share, and subscribe YouTube channel gue. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Bye-bye.